Bab 14, bagaimana menggunakan mukjizat berpikir besar di dalam situasi kehidupan yang paling kritis. Assalamualaikum, halo, saya Fida dari Fida Bacain Buku. Kali ini kita akan lanjutkan membaca bab terakhir dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar, The Magic of Thinking Big oleh David J. Schwartz. Mari kita lanjut ke bab 14, langsung ke isinya. Mari kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Ada mukjizat dalam berpikir besar, akan tetapi begitu mudah kita melupakannya. Ketika Anda mengalami kesulitan, ada bahaya pikiran Anda akan menyusut Ketika Anda mengalami kesulitan, ada bahaya pikiran Anda akan menyusut ukurannya, dan bila ini terjadi, Anda kalah. Di bawah ini adalah beberapa pedoman ringkas untuk tetap besar ketika Anda tergoda untuk menggunakan pendekatan kecil. Barangkali Anda ingin menuliskan pedoman ringkas ini di atas kartu kecil agar mudah dilihat. A. Ketika orang kecil mencoba menjatuhkan Anda, berpikirlah besar. Agar yakin, ada beberapa orang yang menginginkan Anda kalah untuk mengalami kesialan agar ditegur. Akan tetapi, orang-orang ini tidak dapat melukai Anda jika Anda ingat 3 hal ini. 1. Anda menang ketika Anda menolak melawan orang picik ini. Melawan orang kecil membuat Anda sama dengan mereka. Tetaplah besar. 2. Harapkanlah untuk diserang secara sembunyi-sembunyi. Ini adalah bukti bahwa Anda bertumbuh. 3. Ingatkan diri Anda bahwa penembak gelap sebenarnya orang yang sakit secara psikologis. Jadilah besar, kasihanilah mereka. Berpikirlah cukup besar agar kebal terhadap serangan dari orang picik. B. Ketika perasaan saya tidak mempunyai apa yang diperlukan, itu merayap masuk ke dalam diri Anda. Berpikirlah besar. Ingat, jika Anda berpikir bahwa diri Anda lemah, maka akan menjadi benar-benar lemah. Jika Anda berpikir diri Anda tidak memadai, jika Anda berpikir Anda orang kelas 2, maka Anda benar-benar menjadi orang kelas 2. Lawan kecenderungan alami untuk merasa inferior dengan alat-alat ini. 1. Tampil penting. Tampil penting membuat Anda merasa diri penting. Bagaimana Anda tampak di luar erat kaitannya dengan bagaimana Anda merasa di dalam. 2. Berkonsentrasilah pada kelebihan Anda. Kembangkan jadwal jual diri Anda kepada diri sendiri dan gunakanlah belajar untuk menilai diri Anda tinggi-tinggi. Kenali diri positif. 3. Tempatkan orang lain dalam perspektif yang benar. Orang lain itu hanyalah manusia lain, jadi mengapa takut kepadanya? Berpikirlah cukup besar untuk melihat berapa baik diri Anda sebenarnya. C. Ketika suatu argumen atau pertengkaran tampaknya tidak dapat dihindari, berpikirlah besar. Tolaklah godaan untuk berargumen dan bertengkar dengan 1. Bertanya kepada diri sendiri secara jujur, apakah hal ini cukup penting untuk diperdebatkan? 2. Ingatkan diri Anda tidak pernah memperoleh apapun dari argumen, tetapi Anda selalu kehilangan sesuatu. Berpikirlah cukup besar untuk melihat bahwa pertengkaran, argumen, permusuhan, dan percekcokan tidak akan pernah membantu Anda tiba di tempat yang Anda tuju. D. Ketika Anda merasa kalah, berpikirlah besar. Tidak mungkin untuk mencapai sukses besar tanpa kesukaran dan kemunduran. Akan tetapi, adalah mungkin untuk menjalani hidup Anda selebihnya tanpa menjadi kalah. Pemikir besar bereaksi terhadap kemunduran dengan cara ini. 1. Anggap kemunduran sebagai pelajaran, belajar darinya. Teliti kemunduran tersebut, gunakan kemunduran tadi untuk mendorong Anda maju. Selamatkan sesuatu dari setiap kemunduran. 2. Gabungkan ketekunan dengan eksperimen. Mundur dan mulai dari awal dengan pendekatan baru. Berpikirlah cukup besar untuk melihat bahwa kekalahan adalah keadaan pikiran, tidak lebih. Ketika kemesraan mulai memudar, berpikirlah besar.
Jenis pikiran negatif yang picik, ia curang maka saya akan membalas, akan membunuh kemesraan, menghancurkan kasih sayang yang dapat menjadi milik Anda. Lakukan ini ketika segalanya tidak berjalan benar dalam bidang cinta. 1. Berkonsentrasilah pada kualitas terbesar dalam diri orang yang Anda ingin agar mencintai Anda. Tempatkan hal-hal kecil di tempat yang seharusnya di tempat kedua. 2. Lakukan sesuatu yang istimewa untuk pasangan Anda dan lakukan ini sering-sering. Berpikir cukup besar untuk menemukan rahasia kebahagiaan perkawinan. F. Ketika Anda merasa kemajuan Anda di tempat kerja melambat, berpikirlah besar. Tidak peduli apa yang Anda kerjakan dan lepas dari pekerjaan Anda, promosi, gaji yang lebih besar datang dari satu hal. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keluaran Anda, lakukan ini. Berpikir, saya dapat mengerjakan dengan lebih baik. Yang terbaik bukannya tidak dapat dicapai. Ada ruang untuk mengerjakan segalanya dengan lebih baik. Tidak ada di dalam dunia ini yang diselesaikan sebaik yang seharusnya. Dan ketika Anda berpikir, saya dapat mengerjakan dengan lebih baik, cara-cara bekerja yang lebih baik akan muncul. Berpikir, saya dapat mengerjakan dengan lebih baik, menyalakan kekuatan kreatif Anda. Berpikirlah cukup besar untuk melihat bahwa jika Anda mengutamakan pelayanan, uang akan datang dengan sendirinya. Menurut kata-kata Publilius Cyrus, orang bijaksana akan menjadi majikan dari pikirannya, orang bodoh akan menjadi budaknya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab terakhir dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya dan semoga kita bisa mendapatkan manfaat terbaik dari buku ini. Buku ini bisa teman-teman gunakan sepanjang waktu. Nanti teman-teman bisa buka lagi atau lihat lagi rekamannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman pada saat itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.